Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews Presbyterian Church untuk tanggal 16 Agustus 2020. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin memberi syukur karena Engkau telah menggabungkan kami kembali ke dalam kebaktian online service pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, walaupun kami sekarang berada di dalam alert level 3 kembali, tapi kami ingin memberi syukur karena sampai saat ini kami masih tetap selamat dan semuanya kelihatannya masih bisa diatasi dan ditangani oleh pemerintah New Zealand. Kiranya Engkau boleh terus memberkati kami, Engkau jaga kami, dan Engkau ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dekat kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun tidak secara fisik, tapi kami masih ada dapat kesempatan untuk bergabung bersama-sama, untuk berbakti, untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami. Ingatkan kami Bapa, walaupun kami menghadapi tantangan, walaupun kami menghadapi hal-hal yang kami tidak suka dalam kehidupan kami, tapi Engkau selalu
bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga boleh mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dekat pada kami dan kami hanya perlu memanggil nama Engkau dan Engkau pasti akan membantu kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini. Dia hidup sebagai manusia. Dia mengalami segala-galanya yang kami sebagai manusia alami. Dan karena itu kami penuh dengan keyakinan bahwa kalau kami datang kepada Yesus, Dia sungguh mengerti. Dia tahu bagaimana rasanya hidup sebagai manusia, bagaimana rasanya menghadapi tantangan, bagaimana merasakan pencobaan, bagaimana merasakan kepahitan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberi syukur Bapa karena Dia bisa benar-benar mengerti. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Dia telah memberikan kami contoh dalam kehidupan Dia, sebagai apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberikan Dia dan Dia rela mati di kayu salib, bukan karena Dia seorang yang jahat atau seorang yang berdosa, tapi karena Dia rela untuk menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa, walaupun kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Engkau. Kami melanggar perintah-perintah-Mu. Kami tidak mau mengikuti apa yang Engkau berikan kepada kami, perintah-perintah-Mu, contoh-contoh-Mu. Tapi kami ingin memilih jalan sendiri. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah Tuhan yang maha baik dan Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau dan kami mengaku akan dosa-dosa kami dan minta maaf, Engkau akan memaafkan, Engkau akan mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Bapa, sekali lagi kami juga ingin memberi syukur di mana kami boleh bersama-sama berbakti, karena banyak di dunia ini, di negara-negara lain, di mana kami tidak bisa berbakti dengan leluasa seperti kami di Selandia Baru. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now it's time for the children's talk. So children, gather around and listen to the children's talk. Now tell me, how do you know that your parents are always looking out for you? How do you know that your parents are actually caring for you, even if they're not at the same place where you are? So for example, when you go to school, do you think your parents have just forgotten about you? Do you think that your parents don't care about you? Of course not. Your parents always care for you, even if you are not in the same place as your parents. Now, kids, also when you're at home, if you are in, say, the living room and your parents are in the kitchen, you don't see them. You might be able to hear them, but you don't see them. A lot of the times you can't even hear them. But you know that they are in the same house as you are. Now, you know what? It's the same with God as well. Even though we can't see God, even though it seems like God is not with us, but God is actually with us. God actually cares for us. Now, you know, in the Bible, there is a character named Joseph, and he went through a whole lot of tough times. He went through things that you probably couldn't imagine, but he was there and God was also there. God was with
him. God didn't leave him alone. God didn't just leave him by himself, even though he went through a whole lot of tough things. But God was there. God was working behind the scenes. It's as if you're in the living room and your parents are actually in the kitchen preparing food for you. You don't see it. You don't know what they're doing, and yet they're doing something good for you. They're preparing your meal so that you don't go hungry. So it's the same with God as well. God will do things behind the scenes. And that's what God was doing for Joseph. As I said, Joseph was put into prison. Joseph was sold, as a slave. These are not good things. These are not nice things. And it seems like God wasn't there, that God didn't care, but God was there. God was doing good things. And when the time was right, God finally, not finally, but it was actually the right time that God has chosen, God took Joseph out of the situation that was really terrible, and God showed him that he really cared, and he's been doing things behind the scenes. So, what we need to do is we need to always remember that God cares for us, that God is always there for us. And we must always trust God. We must always trust that God is doing something behind the scenes, even if we don't see. And whatever God is doing for us, it's always for our good. Never forget that. It's always for our good. It's never to bring us evil or to bring us terrible things. No, God is good. Our God is a good God. And so why don't we always remember that? And why don't we always decide to follow God, to follow Jesus? And so what we're going to do now is we're going to sing this song now. I'm pretty sure many of you know this song. It is I Have Decided to Follow Jesus. So let's sing this song now. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
Oke, sekarang adalah waktu untuk warta. Seperti biasa, warta dikirim secara elektronik kepada setiap orang yang mendaftarkan alamat emailnya. Kalau masih ada yang belum menerima warta elektronik, kiranya bisa meminta kepada Ibu Fani atau kepada saya, berikan alamat emailnya, dan nanti akan dikirim, setiap minggu akan dikirim. Minggu lalu kita sudah mewartakan bahwa kita akan mulai mencetak warta dalam yang terbatas, tidak terlalu banyak, tapi karena kami tahu bahwa tidak semua orang mempunyai akses email ataupun bisa mengakses elektronik warta. Dan jadi kalau memang ada yang ingin mendapatkan warta secara tercetak, silakan mendaftarkan juga, meminta kepada Ibu Fani atau kepada saya atau kepada anggota IC yang mana saja, dan bilang bahwa ingin mendapatkan warta yang dicetak. Seperti saudara tahu, karena kita di Auckland sekarang berada dalam level alert 3, jadi kita tidak bisa mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja. Minggu depan juga masih belum bisa karena kita masih akan ada dalam level alert 3 sampai tanggal 26 Agustus. Minggu tanggal 30 kemungkinan kalau memang alert level 2 kita bisa berbakti kembali di dalam gedung gereja, tapi saya akan memberikan kabar. Juga untuk Bible study maupun persekutuan doa, semuanya harus dilakukan melalui online kembali, dan kita akan melakukan seperti itu, dan saya akan mengirimkan linknya. Siapapun yang ingin mengikuti persekutuan doa maupun Bible study bisa meminta link, saya akan kirimkan. Bible study untuk hari Jumat minggu ini yang akan datang, topiknya adalah mengenai referendum kanabis di New Zealand. Nanti waktu pemilihan umum kita akan diminta untuk kita akan dipungut suaranya untuk referendum. Ada 2 referendum, satu end of life choice yaitu euthanasia. Dalam Bible study yang lalu saya sudah membahas tentang euthanasia. Minggu ini saya akan membahas tentang kanabis dan juga apa yang referendum ini meminta kita memilih supaya kita bisa mempunyai informasi dan data yang tepat. Diingatkan juga untuk saudara-saudara, karena kita ini sekarang sudah mulai banyak pasangan-pasangan muda yang sudah punya juga anak kecil. Sekolah minggu crash itu ditetapkan oleh IC menjadi umur 3-5, dan itu akan terus dijalankan di ruangan tower room yang di dalam crash, yang hanya bisa diakses melalui crash. Jadi itu hanya untuk anak-anak umur 3-5. Jadi nanti waktu kita kembali ke gedung gereja, ingat Sunday School Crash itu hanya untuk umur 3-5. Anak-anak yang di bawah umur 3 masih boleh masuk di crash, di ruangan crash yang di luar, dan orang tua juga bisa menjaga anak-anak mereka. Dan seperti tadi saya sudah katakan, karena banyaknya anak-anak, kami IC dan juga guru sekolah minggu menghimbau supaya hanya 1 orang tua yang masuk untuk setiap anak, dan juga tolong jangan dibawa masuk pram atau pushchair ke dalam crash, karena
tempatnya nanti jadi terlalu sempit. Terima kasih untuk pengertian. Eh, Hal-hal yang lain, karena level alert 3, jadi aktivitas-aktivitas yang direncanakan itu semuanya kita masih belum tahu. Nanti akan diberikan informasi lagi. Jadi untuk perayaan 17 Agustus tadinya direncanakan untuk minggu depan, tapi sudah pasti tidak bisa dijalankan karena masih level alert 3, jadi kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Juga International Cuisine Dinner yang tadinya direncanakan tanggal 29 Agustus. Kami tidak tahu apakah itu masih bisa berlangsung atau tidak, tapi kita akan memberikan informasi, ya. Jadi tolong dibaca WA atau email supaya informasi itu tersebar dengan baik dan saudara-saudara tahu apa yang akan terjadi. Di dalam website juga itu akan diberikan informasi. Terima kasih. Sekian warta pada siang hari ini. Kita sekarang akan mengadakan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus dan pemeliharaan yang Kau berikan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa, pada siang hari ini kami mau berdoa bagi keadaan di dunia ini. Pada saat ini dunia sedang dilanda wabah virus 19. Bapa, ada begitu banyak kehilangan, ada begitu banyak kesedihan bagi mereka yang menderita, mereka yang kehilangan keluarganya karena virus ini. Bapa, kami sungguh hanya bisa berdoa kepadamu dan mohon pertolonganmu. Biarlah kiranya Engkau juga yang menilik setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh pertolongan yang daripadamu. Bapa, untuk itu semua, sekali lagi kami hanya mengandalkan kepada kasih-Mu. Bapa, begitu juga banyak dampak yang terjadi akibat virus ini, terutama dampak ekonomi, sehingga ada banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaannya. Bapa, sekali lagi kami hanya mohon pertolongan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang menjadi harapan kami. Biarlah kiranya Engkau yang menilik setiap hati yang berseru kepadamu, yang memohon pertolongan-Mu. Bapa, biarlah kiranya sekali lagi tangan-Mu juga yang menolong mereka semua. Bapa, begitu juga pada saat ini kami melihat ada begitu banyak bencana alam, bencana politik. Bapa, sungguh kehidupan ini menjadi begitu rawan, rapuh, dan hanya ada satu jalan yang kami pikirkan, yaitu pertolongan yang daripada-Mu sendiri. Sehingga kami semua boleh disadari untuk boleh memperoleh hikmat yang daripada-Mu, mengerti akan kasih dan karunia-Mu di dalam Kristus, sehingga kami semua boleh terhindar dari hal-hal yang menakutkan ini.
Bapa, kami percaya pada saat ini bahwa keadaan di seluruh dunia adalah keadaan di mana saatnya Engkau menuai. Saatnya Engkau mengirim pekerja-pekerjamu, hamba-Mu, anak-anak-Mu, untuk boleh bekerja menuai di ladang-Mu, dimanapun di seluruh muka bumi ini. Sehingga ada banyak jiwa boleh datang kepadamu dan memperoleh keselamatan yang Engkau berikan di dalam Kristus Yesus. Bapa, pada kesempatan ini kami pun berdoa bagi para tenaga medis, bagi para dokter, para juru rawat yang bekerja siang malam untuk menolong mereka yang terkena virus. Bapa, kiranya Engkau juga yang menjadi pertolongan bagi mereka, sehingga mereka boleh teguh di dalam pengabdiannya ini, terpelihara kesehatan mereka, dan biar mereka terus boleh menolong sebanyak mungkin orang yang boleh ditolong, seturut dengan apa yang menjadi rencana pertolongan-Mu bagi kami manusia. Bapa, kami juga berdoa bagi para tenaga di laboratorium, mereka yang sedang giat riset untuk memperoleh antivirus. Bapa, biarlah kiranya Engkau menolong sehingga boleh cepat ditemukan, sehingga kami semua boleh bebas daripada ancaman virus ini. Dan kami percaya Engkau mempunyai rencana untuk menolong kami semua. Bapa, pada kesempatan ini kami pun berdoa bagi anak-anak-Mu yang lanjut usia, anak-anak-Mu yang sakit. Kami percaya Engkau juga yang memberikan pemeliharaan kepada mereka semua. Kau memberikan kekuatan, pertolongan dan penghiburan yang daripada-Mu menyertai mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian, sehingga mereka boleh disembuhkan dari apa yang mereka derita. Dan biarlah kiranya hatinya boleh penuh dengan sukacita, senantiasa berseru untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupannya. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang di sekolah, karena pada saat ini mereka tidak bisa masuk ke sekolah. Biarlah kiranya Engkau membimbing mereka, sehingga mereka boleh mempunyai kemauan dan ketekunan untuk belajar sendiri melalui online atau melalui kesempatan yang lain yang Engkau berikan kepada mereka. Bapa, pada kesempatan ini pun kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah online yang terjadi di seluruh muka bumi. Setiap kegiatan online yang dilakukan oleh anak-anak-Mu untuk bersaksi dan memberitakan Injil-Mu. Bapa, biarlah kiranya ini boleh menjadi wadah di mana firman-Mu boleh menjangkau hati-hati yang mencari, sehingga mereka boleh mendapatkannya. Terima kasih Bapa atas semua ini, dan kami syukuri semua di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab pada siang hari ini akan diambil dari Kejadian pasal 41. Saya tidak akan bacakan seluruh pasal. Saya akan mengambil beberapa ayat saja. Tapi nanti setelah kebaktian saya himbau supaya saudara-saudara membaca keseluruhan dari pasal 41. Itu ada kira-kira 50-an ayat. Jadi hari ini saya akan membacakan dari Kejadian 41 ayat 14 sampai 16, ayat 25, ayat 32 dan ayat 41 sampai 52. Jadi Kejadian 41 ayat 14 sampai 16, ayat 25, ayat 32, ayat 41 sampai 52. Demikian bunyinya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Ayat 41 sampai 52. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung.
Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami pada saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan yang paling penting kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, seperti saudara-saudara tahu, kita sekarang sedang mengikuti seri khotbah yang mempelajari kehidupan Yusuf. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Yusuf menghadapi tantangan atau kepahitan dalam kehidupan dia, respons dia menghadapi hal-hal yang negatif. Kita ingat bahwa dia merasa down sekali, tapi dia tidak memfokuskan pikirannya kepada situasi dia sendiri, tapi dia memerhatikan orang lain dan dia menolong orang lain. Nah, saudara-saudara, pada minggu ini kita lihat bahwa pada akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan Firaun mengangkat dia sebagai orang yang berkuasa di Mesir. Berarti Tuhan meninggikan dan mengangkat Yusuf dari situasi yang parah, yang negatif, yang pahit. Dan sekarang Yusuf menjadi seorang yang sukses. Nah, kita sudah lihat minggu lalu respons Yusuf waktu dia menghadapi hal-hal yang negatif. Dan kita bisa belajar. Dan minggu ini kita melihat respons Yusuf ketika dia menjadi sukses. Apa yang dia lakukan? Kita tahu di dalam pasal 41, Firaun mimpi. Dan setelah dia mimpi 2 kali, dia meminta orang-orang yang pintar-pintar untuk memberikan arti mimpi yang dia ada, yang dia alami. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan artinya. Dan pada saat itu, 2 tahun setelah Yusuf memberikan arti mimpi kepada juru minum, 2 tahun setelah juru minum dibebaskan, baru juru minum itu ingat. Oh, Firaun sekarang mimpi. Tidak ada yang bisa memberikan arti. Saya ingat waktu dulu saya di penjara juga saya mimpi. Saya nggak tahu artinya apa. Ada Yusuf. Maka dari itu, juru minum itu menghadap kepada Firaun dan dia mengatakan bahwa, Firaun, ternyata ada satu orang yang bisa memberikan arti yang akurat. Karena waktu dulu saya di penjara, waktu saya masih di penjara, saya juga mimpi. Dan saya nggak tahu artinya apa. Saya ceritakan kepada Yusuf. Yusuf mendengarkan dan Yusuf memberikan artinya yang akurat. Dia mengatakan bahwa saya akan diangkat dan saya akan menjadi juru minum Firaun lagi. Dan itu terjadi. Nah, jadi Firaun, panggillah Yusuf. Maka dari itu Firaun memanggil Yusuf. Dibawa Yusuf menghadap dia. Dan Firaun berkata di dalam ayat 15, telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengarkan mimpi saja engkau bisa mengartikannya. Nah, bagaimana Yusuf memberi jawaban kepada Firaun? Apakah dia punya pikiran, nah ini dia kesempatan. Saya sudah begini lama, saya dikatakan bahwa saya melakukan hal-hal yang jahat, saya dipenjarakan walaupun saya tidak melakukan hal-hal yang negatif atau yang jahat. Sekarang saya ada kesempatan. Jadi apakah Yusuf mengatakan, oh ya Firaun, saya ini orang hebat loh. Saya bisa mengartikan, ya. Dan Firaun, nanti kalau saya sudah memberikan arti mimpi kepada Firaun dan Firaun sudah bisa lihat itu terjadi, Firaun tolong ya, lepaskan saya dari penjara, jangan melupakan saya seperti itu juru minum, ya. Apakah dia mengatakan seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Lihatlah apa
jawaban Yusuf kepada Firaun. Di dalam ayat 16 dicatat, dan saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Yusuf menjawab, "Bukan hamba Tuanku, melainkan Allah yang akan memberikan penjelasan yang tepat." Kalau kita membaca ayat 16 dengan sepintas lalu, kita pikir, oh ya wajarlah, ya. Kata-kata jawaban Yusuf ini cukup wajar, nggak ada herannya, nggak aneh. Mungkin kita bisa berpikir, oh ya Yusuf memang baik orangnya, jadi ya dia mengaku bahwa apa yang dia bisa lakukan itu sebenarnya pekerjaan Tuhan melalui dia. Memang ini adalah satu karakter Yusuf yang baik yang kita bisa contohi, kita bisa ikuti. Tapi Yusuf itu memberikan kemuliaan kepada Tuhan, ya. Dan jadi dia bisa mengartikan, memberikan arti mimpi, itu adalah pemberian Tuhan. Dan jadi waktu dia bisa memberikan arti mimpi kepada orang-orang, dia mengatakan Tuhan yang melakukan. Dengan kata lain, dia memberikan kemuliaannya kepada Tuhan, bukan mengatakan, oh lihatlah aku ini pintar. Tapi tahukah sebenarnya saudara-saudara, jawaban Yusuf ini adalah jawaban yang sangat bahaya. Mengapa seperti itu? Karena begini saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara, pada waktu itu, setiap raja Mesir, yaitu Firaun, mereka itu menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Mereka mengatakan kepada semua rakyatnya, aku inilah Tuhan. Jadi, waktu Yusuf mengatakan, bukan aku Tuanku, melainkan Allahku yang akan memberikan arti. Dengan kata lain, secara tidak langsung, sebenarnya Yusuf itu men-challenge Firaun. Dia mengatakan, Firaun, engkau bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah Tuhanku. Buktinya aja, kan Firaun nggak bisa mengartikan, bisa tahu apa artinya mimpi yang Firaun mimpikan. Dua mimpi itu. Ya. Orang-orang pintar Firaun pun juga nggak bisa. Tapi Tuhanku bisa memberikan. Jadi dengan kata lain, jangan sekali-kali katakan Firaun bahwa engkau Tuhan. Ini sangat bahaya. Ingat bahwa Firaun ini adalah seorang yang sangat berkuasa. Jadi dia berani mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan arti mimpinya. Dia men-challenge Firaun. Berani sekali, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan? Kalau kita memang bisa melakukan sesuatu yang baik, apakah kita mengatakan, oh, ini bukan aku. Ini Tuhan yang memberikan kepada aku. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan Tuhan. Apakah itu sikap kita? Yang kedua, apakah kita dengan berani seperti Yusuf, berani mengatakan apa yang benar tentang Tuhan kita? Kita di Selandia Baru sekarang ini, sebagai orang Kristen, kita ini minoritas. Kalau kita ketemu sama orang, kita apakah kita berani menceritakan kepada orang lain yang tidak percaya tentang Tuhan kita? Yusuf walaupun membahayakan dirinya, dia berani. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cuma diem-diem aja? Atau kita mempunyai sikap, nggak apa-apalah. Toh, nanti ada orang lain yang bisa memberikan kepada si teman saya ini, ya, informasi tentang Tuhan. Jangan saya lah. Orang lain pun bisa. Ya. Saya takut nanti saya dikucilkan. Nanti saya diketawain.
Ya, nanti saya dianiaya. Bagaimana? Apakah kita berani seperti Yusuf? Jadi saudara-saudara, kita lihat Yusuf pada waktu suksesnya, dia tidak melupakan Tuhan. Dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia waktu Firaun mengatakan, aku dengar engkau bisa memberikan arti mimpi. Yusuf mengatakan, bukan aku, tapi Tuhanku lah yang bisa memberikan arti mimpi. Jadi poin pertama adalah kita harus selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dia katakan, apapun yang saudara lakukan, saudara makan atau saudara minum, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam segala perbuatan kita, kelakuan kita, apakah kita memuliakan Tuhan? Mari kita coba meriksa diri kita sendiri supaya kita bisa lebih memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Nah, saudara-saudara, apakah efeknya dalam kehidupan kita kalau kita memuliakan Tuhan dalam segala hal? Ya. Kita lihat bahwa Yusuf memuliakan Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada Yusuf? Ingat saudara-saudara bahwa Yusuf itu mengalami hal-hal yang sangat pahit, yang sangat parah, cukup lama. Dan kita tahu bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena ayahnya Israel atau Yakub, ya, dia itu lebih mengasihi Yusuf. Dan untuk menunjukkan dia lebih mengasihi Yusuf, apa yang dia lakukan? Dia memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Kita tahu juga bahwa Yusuf akhirnya dijual di Mesir. Dan dia sebelum dijual, dia dimasukkan ke sumur. Ingat saudara-saudara apa yang terjadi sebelum dia dimasukkan ke sumur? Jubah yang indah yang diberikan kepadanya oleh ayahnya itu ditanggalkan, dibuka. Diambil sama saudara-saudaranya. Baru dia dilemparkan ke dalam sumur. Jadi dia kehilangan jubahnya yang bagus yang diberikan oleh ayahnya. Waktu dia dijual ke Mesir, dia juga kehilangan keluarganya. Karena apa? Karena dia di Mesir sendirian, tidak ada keluarga. Keluarganya semuanya ada di mana? Ada di Kanaan. Dia dibawa ke Mesir, dia dijual di Mesir. Berarti dia sendirian. Dia sebatang kara, tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi ada dua hal yang dia hilang. Yaitu pertama adalah jubah yang indah, itu dia kehilangan. Kedua adalah keluarganya, dia kehilangan keluarganya, tidak ada keluarga. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 41, apa yang terjadi setelah Yusuf ditinggikan oleh Firaun, setelah Yusuf memuliakan Tuhan, setelah Yusuf mengatakan, bukan aku yang bisa mengartikan mimpinya, tapi Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Perhatikan saudara-saudara, Firaun itu memberikan dia apa? Di dalam ayat 42. Firaun memberikan Yusuf pakaian yang bagus sekali. Pakaian yang dibuat oleh kain halus. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan pakaian yang seperti apa yang diberikan oleh Firaun. Pasti bagus sekali ya saudara-saudara. Nggak mungkin baju yang compang-camping, yang robek sana, robek sini. Nggak mungkin. Firaun adalah raja seluruh Mesir. Seorang yang berkuasa. Dia memberikan Yusuf jubah yang dibuat dibuat dengan kain yang halus. Jadi jubah yang dia hilang, yang tadi ditanggalkan waktu dia dimasukkan ke sumur, dikembalikan oleh Tuhan.
melalui Firaun. Ya. Apalagi yang dia hilang? Seperti saya katakan tadi, keluarganya. Ya. Keluarganya semuanya di Kanaan, dia sendirian di Mesir. Apa yang Firaun berikan, saudara-saudara? Firaun memberikan Yusuf seorang istri. Dan juga Tuhan melalui istrinya memberikan dia 2 orang anak. Dengan kata lain, apa yang dia kehilangan? Yang kedua yang dia kehilangan? Keluarga. Tuhan memberikan dia kembali keluarga. Dia diberikan keluarga. Bukankah Tuhan baik? Apa yang Yusuf kehilangan diberikan kembali kepada Yusuf. Tapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat baik. Bukan hanya dikembalikan saja, saudara-saudara, tapi dikembalikan dan ditambahkan. Kalau kita lihat di dalam ayat 42, selain jubah yang bagus yang diberikan oleh Firaun, apalagi yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf? Cincin, saudara. Cincin. Cincin Firaun untuk materai. Itu menunjukkan bahwa ini kuasanya Firaun. Itu diberikan cincinnya kepada Yusuf. Dan cincin itu pasti bukan cincin yang jelek. Pasti cincin yang berharga. Dan menunjukkan bahwa Yusuf ini sekarang diberikan status. Diberikan cincin. Selain itu, apalagi yang Firaun berikan? Firaun memberikan kalung emas. Kalung emas diberikan kepada Yusuf. Jadi saudara-saudara, kita lihat Yusuf ditinggikan, diangkat. Waktu Firaun mengatakan kepada Yusuf, aku dengar you bisa memberikan arti dari mimpi. Yusuf memuliakan Tuhan. Dia bilang, bukan aku, Tuhan. Apa yang terjadi? Efeknya Tuhan mengembalikan kepada Yusuf apa yang dia hilang. Jubahnya yang bagus, keluarga, diberikan kembali kepada Tuhan. Tapi lebih dari itu, diberikan lebih lagi dari itu. Cincin, kalung. Bahkan kalau kita lihat lagi, Firaun memberikan dia kereta. Jadi kemana-mana dia pergi, dia bisa pakai kereta Firaun. Itulah yang terjadi, saudara-saudara, kalau kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara jangan salah. Saudara jangan pikir kalau kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati kita. Tuhan masih tetap bisa memberkati kita. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti berlimpah-limpah seperti Yusuf. Tapi kita juga mesti ingat, Tuhan akan melakukan itu dalam waktunya yang paling tepat. Ingat, saudara-saudara, Yusuf itu, dia itu dianiaya, dia dimasukkan ke sumur, itu semuanya dia jalanin. Dan waktunya itu cukup lama. Berapa lama, saudara-saudara? Dari waktu dia dibenci dan dia dimasukkan sumur, sampai dia diangkat oleh Firaun, saudara-saudara tahu? 17 tahun lamanya. Dari mana saya tahu? Di dalam pasal 37 di sana dikatakan bahwa Yusuf umur 17. Dan di dalam pasal 41 kita lihat Yusuf berumur 30 waktu dia menghadap kepada Firaun. 13 tahun, saudara-saudara. Dia harus menunggu. Tapi Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara. Jadi itu poin kedua. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, efeknya apa? Apa yang kita kehilangan, kerugian yang kita alami, kepahitan yang kita alami, pengkhianatan yang kita alami, semuanya itu dibalikan kepada Tuhan. Dan lebih lagi dikasih. Ya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, mari kita teruskan, saudara-saudara, ke poin yang berikutnya.
Kira-kira apakah kita bisa tahu apa yang ada di pikiran Yusuf waktu dia telah menjadi sukses? Mungkin ada yang mengatakan, mana saya bisa tahu, mana kita bisa tahu, saudara-saudara. Kan di dalam ayat pasal 41 nggak ada catatan di sana ditulis, Yusuf pikirannya seperti ini. Waktu dia menjadi sukses, ini pikirannya seperti ini. Dari mana bisa tahu? Nah, saudara-saudara, kita lihat, saudara-saudara, saya tanya. Waktu dia diberikan anak, dia kan diberikan 2 anak ya. Yang pertama adalah Manasye, dan kedua adalah Efraim. Di dalam pasal 41, dicatat kenapa Yusuf memberikan nama Manasye dan Efraim kepada kedua anaknya. Diberikan artinya. Oke? Jadi, kalau kita melihat arti dari nama kedua anak Yusuf, kita bisa tahu apa yang ada di pikiran Yusuf waktu dia menjadi sukses. Waktu dikembalikan semuanya kepada Tuhan dan diberikan lebih berlimpah-limpah lagi, saudara-saudara. Anak yang pertama, Manasye, artinya apa? Artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah Bapakku. Jadi apakah ini berarti bahwa Yusuf mengatakan, aku mau melupakan aja semuanya? Apakah kita bisa melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nggak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa melupakan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini bukan seperti mesin, bukan seperti komputer, ya, atau HP. Kalau kita sudah hapus, hilang, total udah nggak bisa kembali lagi. Ya, kayak hard drive. Kalau udah di-delete, susah. Udah nggak bisa lagi. Apalagi kalau sudah ketumpuk-tumpuk. Ya. Tapi pikiran kita ini, memori kita ini selalu ada. Kita nggak bisa melupakan apa yang terjadi, kepahitan, kesengsaraan. Itu kita nggak bisa lupakan. Itu masih tetap ada, kita masih tetap bisa ingat. Hanya satu kondisi yang bisa membuat kita lupa, yaitu kalau kita mengalami demensia. Jadi itu seperti HP kita dihapus, datanya sudah hilang. Nggak bisa diakses lagi. Tapi untuk kita-kita yang biasa, ya, apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, kejahatan-kejahatan orang, pengkhianatan orang, kepahitan apa yang kita lakukan, itu semuanya masih ada di dalam pikiran kita. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita jangan terus dicengkram oleh memori yang negatif ini? Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf mengatakan, Allah telah membuat aku lupa akan semua kesengsaraanku. Jadi dengan kata lain, dia tidak mau mengingat hal-hal yang negatif. Kesengsaraannya dia nggak mau ingat. Dia bilang, Tuhan sudah membuat aku lupa. Setiap kali dia lihat anaknya Manasye, dia ingat, Tuhan sudah membuat aku lupa. Aku jangan fokuskan pikiranku kepada kesengsaraanku. Setiap kali dia panggil nama anaknya Manasye, dia diingatkan lagi, Tuhan sudah melupakan aku. Dengan kata lain, jangan aku memfokuskan pikiranku kepada hal-hal yang negatif. Kita ini sebagai manusia seringkali hanya memikirkan ke hal-hal yang negatif selalu. Ya, aduh kasihan, saya ini begini loh. Ini ya, wah tuh orang itu jahat loh. Dia itu seperti ini loh. Wah, mana bisa saya lupakan? Mana bisa? Pahit. Kehidupan kita ini jadi banyak kepahitan, saudara-saudara. Kalau kita mau mengingat hal-hal yang negatif. Jangan, saudara-saudara. Kita fokuskan kepada hal-hal yang positif. Itu yang Yusuf lakukan. Dia mengatakan, saya tidak mau ingat lagi kesengsaraanku. Dia memfokuskan kepada hal-hal yang positif. Saudara-saudara,
Tahu kan ada lagu hitung berkat. Kita harus menghitung berkat. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita tuh banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita tidak dicengkram oleh kepahitan. Memori-memori yang membuat kita pahit. Lepaskan. Kita katakan Tuhan sudah membuat aku lupa akan hal itu. Fokuskan kepada berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah, bagaimana dengan nama anak Yusuf kedua? Efraim. Efraim itu artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ingat saudara-saudara tadi kan ada dua yang hilang ya, Yusuf. Keluarga dan jubahnya. Jubahnya sudah dikembalikan. Nah sekarang ini dibilang katanya membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Tuhan memberikan dia kembali keluarganya. Ya, punya anak. Itu adalah satu hal yang sudah cukup baik. Tapi saudara-saudara, ada satu hal lagi yang lebih menarik lagi saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa kata mendapatkan anak, yang diterjemahkan mendapatkan anak, itu dalam bahasa Ibraninya adalah hipra. Dan kata hipra itu secara literal artinya adalah berbuah dengan banyak. Berbuah dengan banyak. Jadi dalam kehidupan Yusuf mengatakan setiap kali dia melihat Efraim, dia mengatakan Tuhan telah membuat aku berbuah banyak. Dengan kata lain, aku ini mempunyai efek yang positif kepada banyak orang. Ya, memang buktinya kan? Karena dia mengatakan pada Firaun, simpan ya, 7 tahun itu panennya hebat sekali. Jangan dihambur-hamburkan, disimpan. Supaya nanti waktu 7 tahun itu kekeringan, masih ada makanan. Bukan hanya untuk Mesir, saudara-saudara. Dari tempat lain-lain pun juga itu cukup makanannya. Yusuf berbuah dengan banyak. Yusuf mempunyai efek yang positif terhadap orang lain. Tapi Yusuf mengaku bahwa ini bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara ingat, di perjanjian baru ada siapa yang mengatakan supaya kita berbuah dengan banyak? Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam Yohanes ayat 15, pasal 15 mengatakan, tinggallah diam di dalamku, supaya apa? Kalau engkau tinggal diam di dalamku, maka engkau akan berbuah dengan banyak. Kita ini diminta oleh Tuhan untuk berbuah dengan banyak. Tapi kita harus tinggal diam di dalam Tuhan Yesus. Kita harus dekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yusuf itu dengan memberikan nama Manasye dan Efraim, dia mengingatkan, ini memberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang ada di pikiran Yusuf. Tuhan melupakan saya akan kesengsaraanku. Tuhan membuat aku mendapatkan anak. Dan juga Tuhan membuat aku berbuah dengan banyak. Jadi ini adalah satu yang sangat menarik ya saudara-saudara. Dia dalam kesuksesannya, dia tidak memfokuskan pikirannya ke dalam hal-hal yang negatif. Dia memfokuskan pada hal-hal yang positif. Dan dia mengaku bahwa apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan itu adalah karena Tuhan. Dan seperti saya katakan, dia mengaku bahwa semuanya dari Tuhan. Perhatikan saudara-saudara,
Nama kedua anak itu, kedua anaknya dia, Efraim dan Manasye, itu artinya permulaannya apa? Tuhan membantu aku, atau Tuhan membuat aku. Jadi ini juga adalah salah satu pikiran Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf mengaku bahwa Tuhan itu aktif di dalam kehidupannya dia. Walaupun tidak kelihatan, walaupun seolah-olah Tuhan tidak ada, walaupun seolah-olah Tuhan meninggalkan dia selama 13 tahun, tapi Tuhan aktif di dalam kehidupan dia. Maka itu dia mengatakan, Tuhan membuat aku lupa. Tuhan aktif, Tuhan yang melakukan. Bukan Yusuf yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Tuhan membuat aku berbuah banyak, mendapatkan anak. Tuhan yang melakukan. Jadi Tuhan aktif dalam kehidupan dia. Jadi dia ini mengaku bahwa Tuhan ini aktif dalam kehidupan dia. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu bahwa Tuhan itu selalu aktif dalam kehidupan kita? Mungkin kita merasa, enggak lah. Masa sih? Masa Tuhan seperti itu? Enggak, aku nggak bisa kelihatan kok. Ini aku sekarang lagi mengalami kesengsaraan. Ya, mungkin ada yang kehilangan kerjaan, atau mungkin ada yang menghadapi masalah dalam keluarga, ya, mungkin ada yang ditinggal, mungkin ada keluarga yang meninggal, ya. Mungkin kita pikir, enggak kok, Tuhan nggak aktif. Jangan sekali-kali pikir bahwa Tuhan tidak aktif. Tuhan selalu aktif. Tuhan selalu aktif. Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu yang Yusuf pikirkan dalam kehidupan dia. Dia mengaku bahwa Tuhan itu aktif. Jadi saudara-saudara, marilah kita coba untuk mencontohi kehidupan Yusuf. Ya, dalam masa kesengsaraannya dia, apa yang dia lakukan? Firman khotbah minggu lalu itu kita sudah melihat. Ya. Minggu ini kita melihat waktu dia sukses. Bagaimana responnya dia? Bagaimana dia menghadapi kesuksesannya dia? Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, kita ada up-nya, ada down-nya. Ada sengsaranya, ada suksesnya. Ya. Dalam kedua-dua situasi ini, kita bisa belajar dari Yusuf. Kita bisa mengikuti bagaimana caranya kita bisa menghadapi dan meresponi situasi yang kita hadapi. Marilah kita ingat juga bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha baik. Kalau kita memuliakan Tuhan, kita harus ingat kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Dengan berlimpah-limpah. Dan ingatlah juga saudara-saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah melupakan kita. Tidak, Tuhan bekerja di belakang. Ya, di belakang layar. Tuhan menyiapkan hal-hal yang baik untuk kita. Pada waktunya yang tepat, Dia akan tunjukkan kepada kita. Marilah kita berpegang teguh, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Ajarkan kami Bapa untuk terus bersandar kepada Engkau untuk kekuatan. Ajarkan kami Bapa supaya kami bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Ajarkan kami untuk kami selalu mau memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Ingatkan kami Bapa bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah kalau kami memuliakan Engkau. Dan ingatkan kami Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita. Engkau selalu mengerjakan sesuatu di belakang layar, di tempat yang kami tidak bisa melihat, tapi Engkau menyiapkan sesuatu yang baik. Pada waktu yang tepat Engkau akan
menunjukkan kepada kami dan Engkau akan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup, Ku Suka Menuturkan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.